Kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada Kiai, mohon dijelaskan adakah hadis yang meriwayatkan bahwa kita umat akhir zaman memasuki era digital? Ya, saya sampai saat ini belum menemukan hadis tentang digital karena digital aja istilah baru sekarang gitu. Tetapi perkara bahwa kita harus menyampaikan ilmu yang kita punya berdakwah itu kelewat banyak dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Cuma pilihan bentuk dakwahnya itu ada yang dengan digital, ada yang langsung dia datang ke tempatnya masing-masing dan dicontohkan di masa Nabi itu dengan mengirim para sahabat ke tempat-tempat untuk mendakwahkan, menyebarkan ajaran Islam. Dan tentunya ini menjadi sebuah perkembangan dengan iringan teknologi karena kan dulu juga nggak ada handphone. Iya, jadi bagaimana kemudian ada untuk dakwah digital gitu. Tetapi semangat untuk menyebarkan seluas-luasnya itu yang tadi saya bilang bagaimana salafun saleh mereka kemudian menuliskan semua ilmu pengetahuan mereka dalam bentuk buku, manuskrip ataupun kemudian sekarang menjadi kitab-kitab yang itu sampai kepada kita. Itulah pada saat itu yang mereka bisa lakukan untuk menyelamatkan ilmu-ilmu yang mereka miliki dan sampai kepada banyak orang. Jadi begitu Mas Agung, dan untuk bentuk menyebarkannya itu tergantung dengan keadaan zaman. Kalau sekarang ya memang kita harus dengan era digital kita harus manfaatkan, jangan juga kita menjadi orang yang anti gitu. Karena memang manfaatnya begitu luar biasa. Saya sempat sowan, saya bertanya langsung kepada saya punya guru Abah Kiai Haji Maulana Kamal, kemudian beliau bilang teruskan dakwah era digital di era digital ini dengan live, baik di live streaming atau bentuk di media sosial lainnya. Karena kata beliau dia akan terus berkembang, diikuti, dilihat oleh orang banyak dan terjaganya ilmu. Mau nggak mau dia tersave gitu ilmunya gitu, tersimpan. Sementara sekarang ini kan di tahun 2020 ini sudah puluhan hampir 100 ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Dan ketika mereka meninggal dunia mereka membawa ilmunya. Pada saat mereka menyampaikan pengajian-pengajian tidak semua muridnya menjadi orang yang cerdas menyimpan rapi. Jadi di era digital ini banyak betul manfaatnya, di antaranya adalah terjaganya kualitas dari ilmu yang mereka sampaikan dan bisa bahkan nanti orang-orang jauh setelah kita. Bahkan jangan kata yang ngedengerin, yang nyampein aja untuk mengulang apa yang dia sampaikan mereka nggak bisa. Karena itu butuhlah kita memanfaatkan dari era digital yang sekarang termasuk dengan pengajian Damai Indonesiaku ini disaksikan sampai luar negeri ya. Jadi bahkan kitab-kitab yang pada saat itu dibawa oleh kuda sekarang bisa di-press menjadi PDF. PDF ya, dulu harus pakai kuda. Dan bagaimana kita melihat Islam pada saat itu banyak buku karya ulama-ulama besar ditenggelamkan di sungai dan kemudian menjadi terputus itu banyak ilmu. Sehingga kalau sekarang nggak bisa dicegah lagi. Betul. Bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini memicu dan memacu para pendakwah, mereka yang ahli dalam bidang agama, ayo kerahkan semua kemampuan yang kau miliki untuk berdakwah. Karena dalam setiap apa yang kau sampaikan bernilai ibadah. Baik, masih terkait dengan pertanyaan tadi Ustadz Said, mohon dijelaskan sebagai orang awam, lantas bagaimana cara memfilter informasi-informasi yang berkaitan dengan ilmu agama? Baik, jadi kita belajar itu minal mahdi ilallah, dari buayan hingga liang lahat. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Bahkan kalau bangku kuliah selesai, gak ada masalah, bisa diselesaikan. Kemudian namun kalau belajar jangan pernah berhenti. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari S1 sampai S3 11 tahun selesai itu. Ya kuliah. Tapi untuk belajar jangan pernah berhenti kita. Bahkan kalau kita setorkan hafalan Quran kita, baca tilawah kita atau hadis kita, ya kalau dari Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai dengan An-Nas, kita harus dibimbing oleh guru kita, didengarkan langsung, baik guru yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, para masyayikh, ahlul qura dan sebagainya. Kemudian dalam membaca kitab-kitab lainnya, kemudian hadisnya dan seterusnya.
Makanya kita dibimbing supaya nggak salah. Kalau belajar sendiri khawatir salah, otodidak boleh belajar. Jangan pernah berhenti. Tapi jangan kita baru baca sebentar udah menyalahkan yang lain. Keliru. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Hai ahli ibadah, ahli zikir. Janganlah kalian merasa paling hebat, paling suci. Karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Makin banyak ilmunya, dia makin bijaksana dia. Kita mungkin tahu arahnya lewat kanan, padahal lewat kiri bisa, belakang bisa dan seterusnya. Karena banyak ilmu yang didapat. Makin banyak ilmunya, makin tawadu dia. Merasa makin kurang ilmunya. Nah kalau kita tahu ulama ini luar biasa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, usianya di atas 90 tahun, menghabiskan waktunya itu kalau nggak belajar, membaca, kemudian mentadaburi, membuat karya kitab-kitab yang luar biasa, di atas 150 kitab dia buat karyanya. Sehari itu menghabiskan waktu untuk istirahat 2 jam. Bayangkan coba. Nggak sia-sia hidupnya. Bahkan Khalid bin Walid yang kita tahu. Dia merasa lalai tidak berinteraksi dengan Al-Quran karena dia jihad. Bayangkan jihad. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qurannya dalam keadaan sholat. Bahkan pada saat dia mau dipenggal lebih baik dia melanjutkan bacaan Qurannya. Fasayakfikahumullah dibaca di situ. Ini luar biasa. Makanya kita perlu pembimbing guru kita supaya kita bisa memfilter. Kemudian supaya menarik media sosial kita bukan caranya agak kaku. Kita menyesuaikan khatibun nas ala qadri uqulihim, khatibun nas ballighut sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan intelektualnya. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Jadi dia senang. Oh awalnya enak nih misalnya media sosialnya 1 menit, dia lihat menarik. Isinya ternyata Al-Quran, isinya ternyata sirah, tapi menarik. Bukan yang monoton, gak tertarik kita. Itulah yang diajarkan pula oleh para guru-guru kita. Baik, terima kasih. Kembali ke Kiai, mohon tanggapan Kiai. Saat ini ada fenomena para netizen melakukan copy paste dan sekaligus upload cuplikan-cuplikan hadis yang kadang belum tentu derajat kebenarannya di derajat yang paling benar. Atau bahkan do'if atau dan sebagainya, Kiai. Ya, ini salah satu titik lemahnya dari kecanggihan teknologi dengan media sosial, akhirnya membuat giroh kepada orang-orang yang mereka secara keilmuan tidak cukup. Sehingga kemudian copy paste dia menyebarkan sesuatu yang dia tidak tahu bagaimana kualitas dari hadis itu. Yang khawatir adalah hadis itu maudhu gitu. Kalau dhaif saja, kalau buat keutamaan perbuatan, masih ulama bersepakat membolehkan. Tetapi yang bahaya adalah hadis maudhu. Atau kemudian mereka menyebarkan yang artinya kemudian kebencian-kebencian. Dalil-dalil yang kemudian mereka nggak tahu bahwa itu bernuansa politis. Nah maka itu tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa perlunya ada pendamping. Jadi tetap walaupun kita menikmati pelajaran dari dengan era digital sekarang dari media sosial, kita tidak terhenti untuk mencari guru untuk belajar. Karena cilaka juga kalau mereka serta-merta hanya belajar dari sebuah tayangan di media sosial. Apalagi yang dikhawatirkan adalah ketika sudah diajarkan, ditebarkan secara tidak langsung ujaran-ujaran kebencian. Karena saya nggak ketemu gitu di dalam agama kita itu dibenarkan untuk membenci saudara kita. Ya, apalagi kalau sudah bercerita 100 kesalahan dalam ibadah ini, kesalahan orang yang melakukan ini. Jangan kesalahan, ente ceritain keutamaannya aja. Jadi pada saat engkau menyebarkan sesuatu yang engkau belum ketahui, lebih baik berhenti pada dirimu saja. Jangan kemudian engkau mengambil resiko bila kemudian yang disampaikan itu adalah tidak sesungguhnya dari Rasulullah dan itu cilaka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia harus siap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Bila dia menyebarluaskan sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah padahal bukan. Maka itu cukup kita memperhatikan atau memberikan itu kepada mereka yang ahlinya. Karena bahaya Mas Agung. Kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka akan tunggu kehancurannya. Tetapi semangat ini justru harus dimiliki oleh mereka yang mengetahui dan menguasai ilmu. Sama seperti Said bin Musayyib, dia menangis Mas Agung, dia menangis 1 harian. Imam Ghazali ceritakan ini dalam kitab Ihya-nya. Bahwa Said bin Musayyib dia menangis dari lantaran 1 hari tidak ada orang yang bertanya tentang ilmu.
Bagaimana kemudian Imam Malik diceritakan oleh Imam Ghazali, bahkan beliau memberikan perlakuan yang berbeda. Demi menghormati ilmu, pada saat ada orang bertanya tentang fatwa, maka beliau akan keluar dan memberikan fatwa. Tetapi berbeda perlakuan beliau ketika orang bertanya dan ingin mendapatkan satu hadis dari beliau. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mandi dulu, beliau pakai baju yang bagus, kemudian beliau pakai wangian, beliau sisir, beliau punya jenggot, beliau duduk dengan tenang karena yang akan saya sampaikan adalah yang keluar dari lisan baginda Rasulullah. Jadi penghargaan tentang ilmu, engkau yang belum tahu apa-apa kemudian mengatakan copy paste dan ini dari Rasulullah, hati-hati. Jadi Berbahaya itu. ya mudah-mudahan syahwat buat menyebarkan itu ditahan gitu ya. Baik, Ustadz Said, ini berkaitan dengan kita harus mencari ilmu melalui sanad. Sebagai contoh kita hidup di era digital, misalkan katakanlah contohnya Ustadz Said memiliki YouTube di situ, kemudian ada orang-orang yang mengikuti pengajian dari Ustadz Said. Apakah bisa dikatakan mereka yang menyaksikan kanal itu termasuk orang yang memiliki sanad juga atau seperti apa? Ya baik, kalaupun dalam bahasa sanad itu kita harus langsung berjumpa dengan orangnya. Walaupun sekarang tidak dipungkiri dengan media sosial, YouTube dan sebagainya. Karena bisa jadi pemahamannya kita tuh belum tentu sama dengan yang disampaikan oleh ustadz kita. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi pemahaman kita yang keliru, lalu kita mengamalkan. Kalaupun ada kekeliruan, salah, dibenarkan nggak ada masalah. Ini kehati-hatian. Apakah ini benar dan sebagainya. Semua kita berpeluang untuk salah. Saya, para kiai, para ulama, ada kemungkinan salahnya, namanya manusia. Al-insan mahalul khotok wan nisan. Yang gak ada salahnya lisannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita lihat Qur'annya, betul gak? Bisa jadi saya ada kesalahannya dan berpeluang besar. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi secara sanad baik baca Quran kita, hadis kita, kitab-kitab yang lainnya bisa langsung ketemu dengan gurunya. Makanya ada ijazah, ijazah sanad. Benar-benar ketemu lalu diajarkan, bahkan ditalakikan bacaannya, bahkan juga didengarkan langsung. Bahkan kalau Quran kita kenal 30 juznya, kemudian 114 suratnya, 6.236 ayatnya, seluruhnya dibacakan. Lalu didengarkan betul salahnya dan sebagainya. Ada yang menarik, saya melihat seorang yang belajar di luar negeri, kemudian juga dia menyetorkan hafalan Qur'annya kepada seorang syekh itu, minimal untuk disetorkan hafalannya, misalnya 1 juz 10 kali lipat dulu dia murojaah dulu baru datang ke dia. Dan kalaupun ada kesalahan huruf satu saja harus diulang 100 kali dulu baru datang kepada dia. Dan itu nyata. Ini luar biasa. Jadi keseriusan dalam belajar, enggak main-main dia. Maka dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga guru-gurunya. Baik, kembali ke Kiai. Berbicara tentang belajar melalui kitab-kitab klasik, ada yang mengatakan lebih baik kita mempelajari melalui buku langsung daripada melalui digital. Karena ada rohnya ketika kita membaca buku kitab-kitab yang ditulis oleh para wali atau para ulama. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Ya memang kalau tinjauan, kalau kita dari digital PDF gitu ya, dengan kita megang langsung itu beda. Kalau keberkahan itu ketika kita mendapatkan, karena kan dari kitabnya langsung kita akan bersumbangsi dengan apa yang kita beli gitu ya, dengan ada nilai sedekahnya pada saat kita membeli kitab tersebut. Tetapi ala kulli hal setiap kali tulisan itu sama dan tidak ada penyelewengan, maka itu tidak masalah. Karena yang paling penting adalah keberkahan atau tidak ilmu seseorang itu adalah ketika engkau mengetahui kemudian engkau mengamalkan ilmu itu. Jadi bukan letak kepada banyaknya kitab yang kau punya, hafalan banyak yang kau miliki, tetapi yang disepakati yang disebut orang alim adalah man amila bi'ilmihi, orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Sehingga kita akan temukan, saya senang karena saya selalu menjadikan rujukan adalah Imam Ghazali. Ketika beliau bercerita bagaimana hati-hatinya para sahabat, bahkan ketika diminta untuk menyampaikan fatwa, mereka akan menunjuk kepada temannya yang lain. Saking mereka hati-hatinya. Tetapi kalau ditanya tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, mereka akan menyampaikannya. Artinya kehati-hatian mereka dalam menyampaikan ilmu. Dan pada saat kita memiliki kitab, sesungguhnya kita menjadi orang yang akan paling tidak ada pertanggungjawaban bahwa ini tertera loh dalam kitab ini. Tidak kemudian menyampaikan apa yang dalam pikiran kita. Apalagi berkaitan dengan tafsir.
Bagaimana seseorang menafsirkan ayat kemudian dengan otaknya, dengan pikirannya sendiri, akalnya sendiri. Engkau siapa? Padahal untuk menjadi seorang mufasir harus ada belasan disiplin ilmu yang harus dikuasai. Maka tugas kita adalah mendalami kitab-kitab tafsir yang sudah ada, kemudian itu yang kita sampaikan. Dan itu pentingnya kita memiliki kitab. Lagian kalau kita beli kitab ada keberkahannya karena ada yang kita bawa. Di handphone itu semuanya ada, tapi itu buat apa? Jaga-jaga kita aja. Jadi harus kita beli kitab lah. Biar toko kitab itu tetap. Dan yang paling utama kita mengeluarkan uang di situ. Uang untuk sedekah. Free Itu yang tadi disampaikan oleh beliau. Kudu punya modal buat dapat ilmu. Jangan pengen download doang. Baik, kembali ke Ustadz Said. Bagaimanakah sikap kita? Kita mohon pendapat dari Ustadz. Bagaimanakah sikap kita pengguna internet yang menemukan banyak portal-portal yang menyesatkan tetapi mengatasnamakan Islam dan bahkan akun-akun palsu untuk menyerang Islam itu sendiri? Ya, jadi inilah sisi negatifnya media sosial, aplikasi dan sebagainya. Makanya kita counter itu semua. Jadi kita gak bisa memungkiri aplikasi jangan diinstal, film ini jangan ditonton misalnya. Keadaan sekarang sudah kita nggak suruh tonton malah membayangkan, malah dicari. Coba Bapak Ibu jangan bayangkan gajah, tuh tiba-tiba membayangkan. Jangan dibilang jangan malah dicari. Tapi justru kita mengkanter dengan YouTube, konten-konten yang Islami yang membenarkan. Kemudian itu masalah dia harus kita kanter. Pemuda ya, sering saya menyampaikan juga ke jamaah atau mahasiswa saya, Anda ini jurusannya dakwah, jurusannya komunikasi, silahkan untuk mengkanter itu semua, klarifikasi. Benarkan, kalau ada yang salah dibenarkan. Kalau caranya yang terbaik bisa sampaikan kepada yang bersangkutan, bagaimana ulama kita mengajarkan, menasehati ulama lainnya dengan seakan-akan keluarganya tuh nggak tahu dia menyampaikan nasihat itu. Dia datang tengah malam, ketuk pintunya seperti orang yang tidak diundang, kemudian yang menasehati guru besar kepada dia. Diterima nasihatnya. Nah itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang nggak bisa, secara umum orang lain lihat, kita bisa menasihati juga secara umum. Sampaikan, jangan dihilangkan. Justru malah kita menampilkan keislaman yang benar. Kalau enggak, yang batil merasa betul karena didiamkan. Jangan diamkan itu yang batil. Ini yang benar, sampaikan. Dan sebagaimana kiai guru kita menyampaikan bahwa apa yang kita tahu ilmu, sampaikan. Balighu anni walau ayah kata Nabi. Walaupun satu ayat, jangan nunggu menguasai Quran seluruhnya. Jangan menunggu seluruhnya hadis kita kuasai baru kita sampaikan. Semua berpotensi ini mempengaruhi orang lain. Ayah, bunda semuanya bisa memberikan nasihat kepada yang lain. Dan kunci sukses ada di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya merugi kecuali 4. 2 untuk kita, 2 lagi untuk orang lain, tapi kewajibannya 4 untuk diri kita. Yaitu adalah apa? Illalladzina amanu, kita beriman kepada Allah, buktikan iman kita dengan beramal soleh. Wa amilus salihat, kemudian 2 kewajiban berikutnya kita lakukan untuk orang lain. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang menghina Nabi, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita marah sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi min waladihi wan nasi ajma'in. Mencintai Nabi itu melebihi anak, melebihi orang tua, melebihi seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi kita marah kalau Nabi kita dibully, dihina dan sebagainya. Maka perkuatlah iman kita, perbanyaklah ilmu kita, dan mengkanter setiap orang yang melakukan, menjelekkan agama Islam. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akhiri majlis mulia kita dengan sama-sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Rabbana, bimbing pemimpin kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Ilahana, jagain Indonesia. Ilahana, kami mohon berkahin Indonesia. Ilahana, dengan sifat Rahman dan Rahimmu kami meminta, hilangkan wabah virus corona dan segala fitnah dari wabah virus corona dan segala fitnah dari wabah virus corona. Ya Rabbana ilahana, jadikan kami orang-orang yang terus haus dengan ilmu, mendapatkan keridhaan darimu untuk bekal menuju kebahagiaan yang kekal nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabbana, dari mimbar damai Indonesiaku kami mengemis, mengetuk pintumu, berikan kedamaian buat negeri kami. Satukan hati-hati kami untuk terus mencintai negeri ini. NKRI harga mati dan kami menjadi orang-orang yang saling menghormati. Tidak ada perpecahan, tidak ada kedengkian, dan kami saling menolong di antara sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.